Mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba melaporkan kegiatan akhir dari Pengabdian Masyarakat tahun 2025, yaitu dengan judul Pelatihan Kompetensi Pengelasan untuk Pemuda Putus Sekolah di Kenengarian, Padang Gadang, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota. Pengabdian ini kebetulan diketuai oleh saya sendiri, yaitu Dr. Andes Nalti Rizal MTD, kemudian dengan anggota Bapak Dr. Junior Adri SPD MPDT, kemudian anggota yang kedua Laras Octavia Andreas SPD MPDT, dengan tiga orang mahasiswa, yaitu Nadila Eka Putri dan Zikri Abdillah, dengan anggota mitra Devi Surya, ya, yaitu Wali Nagari Pandanggadang, Kecamatan Gunung Omeng. Hmm. Tak jalan. Kegiatan ini berlatar belakang itu kita dengan survei awal kita melihat tingginya pengangguran di kalangan pemuda putus sekolah di daerah tersebut. Kemudiannya tentu tingkat pengangguran tinggi ini disebabkan oleh minimnya keterampilan teknis dan soft skill dari sesuai dengan kebutuhan industri dan tenaga kerja. Kemudian keterbatasan akses pelatihan di daerah pedesaan, kemudian faktor ekonomi keluarga juga menghambat kelanjutan dari pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir adalah rendahnya kesadaran dan kemampuan berwirausaha. Dengan tujuan pelaksanaan kegiatan itu meningkatkan keterampilan teknis pemuda putus sekolah, yaitu membentuk tenaga kerja terampil dan mandiri. Ya kan? Dengan menumbuhkan semangat kewirausahaan di bidang pengelasan, maka ini akan dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan ekonomi lokal. Kemudian menguatkan sinergi perguruan tinggi dengan masyarakat sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi. Metode pelaksanaan kegiatan yang kita pilih adalah pertama tahap sosialisasi dan persiapan. Dilakukan pendekatan langsung kepada masyarakat dan pemuda untuk menjelaskan tujuan, manfaat, dan serta jadwal pelatihan. Kemudian kita koordinasi dengan pemerintah negari dan tokoh masyarakat untuk mendukung fasilitas dan peserta yang akan ikut dalam pelatihan keterampilan ini. Kemudian pelatihan ini eh, bertujuan untuk mengembangkan soft skill dan kewirausahaan, yaitu peserta dibekali dengan kemampuan komunikasi, kerja tim, disiplin, dan manajemen waktu. Kemudian dilanjutkan dengan diberikan wawasan kewirausahaan bengkelas, termasuk pengelolaan biaya dan peluang pasar lokal. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan berbasis teori dan praktek. Yang pertama kita melakukan penyampaian materi dasar pengelasan, yaitu meliputi pengenalan alat, jenis sambungan dalam pengelasan, serta standar keselamatan kerja dalam bekerja di bidang pengelasan. Selanjutnya dilanjutkan dengan praktek langsung atau pengelasan serta teknik menyalan elektroda, kemudian pembuatan alur dan berbagai sambungan I, T, V dan tumpang, yaitu dengan demonstrasi dan praktek langsung. Kemudian tenaga pendamping, teknis dan pembimbingan produk. Peserta semua didampingi oleh instruktur dan berpengalaman dalam membuat produk nyata seperti pagar, tralis, dan rak sepatu, rak buku dan rak sepatu. Kemudian dilakukan bimbingan langsung terhadap teknik, kerapian hasil, dan efisiensi kerja. Kemudian kita lanjutkan dengan evaluasi dan keberlanjutan program. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil produk atau praktek, kedisiplinan kerja, dan pemahaman peserta. Kemudian dilanjutkan dengan monitoring, pembinaan lanjutan, serta rencana sertifikasi bagi peserta yang berkompeten. Hasil dalam pelaksanaan kegiatan. Hari pertama kita melakukan kegiatan dimulai pada pukul 9. Pada hari pertama peserta dihadiri oleh 15 orang dengan narasumber utama pada hari tersebut adalah Bapak Dr. Jurnil Adri MPDT, yaitu menjelaskan mengenai pengelasan dilakukan dengan menggunakan modul dan menjelaskan komponen-komponen pada mesin las serta alat pelindung diri yang digunakan pada proses pengelasan. Setelah Pak Menteri menjelaskan selanjutnya, Pak Menteri memberikan contoh melalui demonstrasi proses pengelasan. Kegiatan ini berlangsung hingga pukul 17. Pak Menteri memberikan motivasi kepada peserta untuk kegiatan akan dilanjutkan besoknya dengan materi pengenalan macam-macam sambungan pada proses pengelasan.
Pelaksanakan pelatihan pada hari kedua dimulai kembali mengenai teknik pembuatan alur pengelasan. Peserta masing-masing diberi besi plat ukuran 50 kali 120 mm sebagai bahan praktek. Pada pertemuan kedua ini, peserta sangat antusias sekali dalam praktek membuat alur. Kegiatan ini berlangsung selama 180 menit. Pada pukul 12, peserta istirahat hingga pukul eh, 14. Kemudian dilanjutkan lagi dengan materi pembuatan sambungan I. Dari beberapa hasil yang dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa hasil kerja peserta dalam pembuat sambungan I sudah cukup bagus walaupun dengan beberapa kali pengulangan. Kemudian hari ketiga, ini hari ketiga pelaksanaan pelatihan pada hari ketiga menjelaskan proses pembuatan sambungan tumpang, sambungan T, sambungan V, dan sambungan lain-lainnya. Kegiatan membuat produk rak buku selesai pada pukul 14. Selanjutnya, tim pengabdian mengumpulkan peserta untuk memberikan motivasi. Dalam hal ini, saya sendiri, kebetulan Dr. Andes Melfi Arizon MPD, pemateri menyampaikan peluang kewirausahaan di bidang pengelasan di kawasan daerah sedang berkembang, seperti di Kabupaten 50 Kota ini. Pemateri memberikan gambaran nilai kos yang bisa didapat dalam bisnis pengelasan ini. Capaian dan luaran dari kegiatan yaitu telah terbit dalam jurnal ilmiah pengabdian yang dipublis pada Sinta 5. Kemudian juga dari media langsung yaitu koran Singgalang, ya, Singgalang yang terbit pada hari Rabu 6 Agustus 2025. Kemudian video, ya kan, yang sekarang kami tampilkan. Terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Eh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.